Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan. Dan saya selalu menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Memberikan komentar-komentar yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, kita saksikan sebuah rekaman video. Siapa ini, Bang? Yesus. Oh, kalau itu kan sudah dinubuatkan, Bang. Silsilah itu kan dari Daud kan, Bang. Dia kan namanya anak Daud itu, Bang. Oh, kalau gitu berarti Tuhanmu itu punya kakek. Ya, secara silsilah nggak ada, Bang. Tuhan itu nggak punya berdiri sendiri, Bang. Dia, Bang, berdiri sendiri. Esa, Bang. Dia Esa Maha Kuasa itu, Bang. Ya, kan tadi udah percaya kalau Yesus itu kan Tuhan. Terus dia punya ayah, punya kakek dan seterusnya. Ya itu secara silsilah dia kan punya keluarga. Oh, itu untuk menunjukkan itu maksudnya kan nasabnya benar lurus sampai ke Daud gitu loh, Bang. Masa nggak ngerti, Bang? Maksudnya kan secara nubuat memang benar gitu. Maksudnya dari anak. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah saya bagikan agar kita bisa renungkan bersama bagaimana tadi diskusi antar umat beragama. Jadi dari pihak Muslim berkata bahwa Tuhan itu punya kakek. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Walaupun sudah dijawab tadi oleh orang Kristen, tadi dari pihak Kristen sudah menjawab bahwa Tuhan itu tidak punya kakek. Nah, perlu kita ketahui silsilah Yesus ini untuk membuktikan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Amerika, Eropa, tidak, tapi dari bangsa Yahudi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memilih dan membentuk bangsa Israel supaya mereka menjadi umat yang berkenan kepada Allah. Maka Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka. Di luar bangsa Israel itu kafir. Nah, namun Tuhan mau menyelamatkan semua manusia yang ada di kolong langit ini, karena hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Yahudi. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Makanya supaya jelas tentang keselamatan, makanya ada silsilah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi kalau kita lihat di ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus, sampai kepada Tuhan datang menyelamatkan manusia dengan mengutus firman-Nya jadi manusia. Inilah sejarah atau silsilah tentang keselamatan yang akan Tuhan berikan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi silsilah ini untuk membuktikan
bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi bukan berarti Tuhan punya kakek. Inilah logika yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya banyak orang jadi bodoh, tidak memahami tentang kebenaran firman Allah yang sebenarnya. Karena logika kita yang sempit tidak bisa memahami Tuhan yang begitu luar biasa, kecuali Tuhan menyatakan diri. Nah, makanya dalam Lukas pasal 3 juga ayat 23, silsilah Yesus. Ketika Yesus mulai pekerjaan karya keselamatan, sebelum dia digantung di kayu salib, dia mulai mengajar banyak hal tentang hukum kasih karunia. Makanya di ayat yang ke-36 dari Lukas 3 tadi bicara tentang silsilah, anak Kenan, anak Abrasat, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalael, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi jelas silsilah ini bicara tentang keselamatan. Itu ada jalurnya yang Tuhan sudah siapkan. Jadi di atas Adam itu adalah anak Allah. Anak Allah itulah yang turun untuk menyelamatkan manusia. Jadi sejarahnya itu jelas, tidak ada keselamatan dari bangsa lain, dari bangsa manapun. Itulah yang Yesus katakan, saudaraku yang terkasih, dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ada banyak orang menyembah Allah yang mereka tidak kenal. Tapi orang-orang Kristen menyembah Allah yang mengenal kita, dan kita mengenal Allah lewat firman-Nya yang hidup. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan datang dari bangsa yang lain, saudara. Makanya silsilah Yesus itu untuk membuktikan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, sehingga lahirnya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak peduli apapun bangsa, suku dan bahasa, ketika dia percaya kepada Yesus, maka dia menerima anugerah keselamatan. Jadi bukan berarti Tuhan itu punya kakek, Tuhan punya nenek. Orang Yesus itu anak Allah. Dia di atas Adam. Dia sudah ada sebelum Adam ada. Bagaimana Yesus, Tuhan sebagai juru selamat, punya kakek? Kalau saudara lihat dari sisi manusianya, itulah sejarahnya. Dan sisi manusianya itu berakhir di Bukit Golgota. Tapi sisi firman-Nya sebagai juru selamat itu tidak ada kakeknya, karena dia anak Allah. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Jadi pemahaman-pemahaman banyak yang keliru tentang kekristenan, karena selalu menggunakan logika yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu akan menyesatkan diri kita sendiri. Sebab itu percaya Yesus sebagai anak Allah. Dialah juru selamat. Dialah yang mengampuni dosa manusia. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.